Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, apalagi sore, malam ya. Apa kabarnya semua? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 35 nomor soal tes karakteristik pribadi untuk kalian yang sebentar lagi akan mengikuti ujian TKD ya, tes kompetensi dasar. Oke, harapannya dari kakak adik-adik semua dapat menyimak video ini hingga selesai agar adik-adik semua semakin siap ya, semakin mempunyai pengetahuan yang luas tentang karakter-karakter dari soal-soal tes karakteristik pribadi ini atau TKP, sehingga nanti ujiannya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekarang kita mulai dari soal yang nomor 1. Anda memiliki minat dalam bidang properti dan ada pengembang yang menawarkan bisnis properti, maka sikap Anda A. Menelepon pengembang dan meminta proposal untuk mempelajarinya. B. Menulis surat kepada pengembang untuk meminta beberapa informasi. C. Menelepon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan bisnisnya. D. Browsing internet untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dengan bisnis properti. E. Menunggu waktu luang untuk bertemu dengan pengembang. Oke, adik-adik semua, pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda mau belajar dan bekerja demi kemampuan Anda, seperti selalu mencari dan haus akan ilmu, selalu berusaha dalam bekerja, dan memiliki kemauan yang kuat, bukan sikap yang menunjukkan seorang yang pemalas. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Ya, menelepon pengembang dan untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan bisnisnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Anda diminta untuk memberikan pidato dalam acara sosial. Apakah Anda A. menulis itu sebelumnya dan menghafalnya di luar kepala? B. membuat beberapa catatan atas poin-poin yang akan Anda sampaikan? C. berimprovisasi ketika kesempatan muncul. D. membuat catatan lengkap tentang apa yang akan disampaikan dalam pidato. Dan yang E. meminta orang lain untuk menggantikan Anda berpidato. Oke, pilihlah jawaban yang menggambarkan diri Anda yakin dengan kemampuan Anda dan mampu menghadapi seseorang ataupun kondisi tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. membuat beberapa catatan atas poin-poin yang akan Anda sampaikan. Ini penting ya. Ketika kita materi yang akan kita sampaikan menghilang dari kepala kita, kita bisa melihat sekilas catatan yang kita tulis dahulu ya, sehingga muncul kembali apa yang kita ingin sampaikannya, bayangan yang ingin kita sampaikan. Oke, soal nomor 3. Seseorang teman meminta Anda untuk menemaninya datang di kursus kelas tembikar. Reaksi Anda adalah A. pergi dengan dia hanya untuk sekedar membantu. B. mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak ingin pergi karena Anda belum pernah datang ke kursus tembikar. C. menyukai ide itu karena Anda dapat mencoba sesuatu yang baru. D. meminta teman Anda untuk mengajak teman yang lain. E. mengatakan bahwa teman Anda harus berani datang sendiri ke kursus tersebut. Oke, adik-adik semua, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap menghargai, menghormati orang lain, tetapi juga dapat meningkatkan pengetahuan Anda tentang hal yang baru. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Menyukai itu karena Anda dapat mencoba sesuatu yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin Anda tunjukkan ketika terakhir berbohong? Ayo, siapa yang pernah berbohong sini? Pas semua pernah ya. Oke, kita mulai dari opsi A. Anda tidak dapat mengingatnya karena sering berbohong. B. Anda tidak pernah berbohong. C. Kemarin dalam bentuk pujian tidak tulus kepada teman. D. 1 jam yang lalu ketika mengomentari pakaian pasangan Anda. E. Saat Anda meminta teman pergi membeli sesuatu. Oke, pilihlah jawaban yang menggambarkan perilaku jujur yang menunjukkan bahwa Anda tidak pernah berbohong ya. Walaupun kita sebagai manusia
tentu pernah berbohong ya, pernah melakukan kesalahan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang B, Anda tidak pernah berbohong. Oke, ingat ya, jangan menunjukkan karakter yang sebenarnya kita dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nanti bisa jadi kita tidak akan pernah lulus. Oke, nomor 5, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang paling berlaku bagi Anda? A. Selesaikan atau mati. B. Mengambil jalan yang paling sedikit resikonya. C. Melakukan yang terbaik selama Anda bisa. D. Tidak menyukai banyak konflik. E. Segala cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja, setia, seperti sikap jujur, disiplin, tegas ya, dan lain-lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu C. Melakukan yang terbaik selama Anda bisa. Kita masuk ke soal nomor 6. Beberapa jauh Anda mempertahankan prinsip yang ada pada diri Anda. A. Sampai itu membuat orang lain susah. B. Sampai Anda mati. C. Sampai Anda tidak tahan lagi dengan tekanan. D. Sampai Anda berkompromi dengan prinsip yang lainnya. E. Sampai orang mengatakan Anda tidak dapat bertahan dengan prinsip Anda lagi. Oke, pilihlah jawaban yang menunjukkan karakter pengendalian diri, seperti lebih sabar, lebih tahan banting, lebih kuat mengendalikan amarah dan nafsu yang merusak. Jadi jawaban yang paling benar itu D. Sampai Anda dapat berkompromi dengan prinsip yang lainnya. Masuk ke soal yang nomor 7. Setiap pagi teman selalu mengajak sarapan pagi terlebih dahulu setelah absensi masuk, karena biasanya teman pagi memang masih belum ada pekerjaan. Tiap pagi memang masih belum ada pekerjaan. Sikap saya adalah A. Mengikuti ajakan sarapan bersama. B. Meminta teman untuk tidak makan. C. Menolak ajakannya. D. Menerima ajakannya tetapi tidak terlalu sering. E. Menasihati teman agar sarapan terlebih dahulu sebelum ke kantor. Oke, pilihlah jawaban yang menunjukkan profesionalisme terhadap pekerjaan. Walaupun ada gangguan saat bekerja, maka tetaplah fokus pada pekerjaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Menolak ajakannya. Soal yang nomor 8. Anda telah mencoba selama bertahun-tahun tanpa hasil dalam menciptakan rekor baru dalam berlari. Sikap Anda: A. Memutuskan untuk mencoba lomba lari yang mudah. B. Berlatih dengan keras menjadikannya sebagai usaha yang terakhir kalinya. C. Berputus asa karena tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan. D. Teruslah berusaha keras sampai Anda mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. E. Berlatih dengan biasa-biasa saja karena Anda tahu bahwa Anda tidak akan mencapai hal tersebut. Oke, dalam soal ini pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap yang memiliki semangat dan dalam menorehkan prestasi dalam lingkungan kerja. Oke, jadi yang tepat itu jawabannya D. Terus berusaha keras sampai Anda mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Nomor 9. Apakah Anda menganggap berbohong kepada ibu Anda sebagai A. Dapat diterima selama itu hanya sebagai kebohongan putih. B. Dapat diterima karena kebenaran akan lebih bahaya bagi kebaikannya. C. Benar-benar lazim karena Anda jarang memberitahukan kebenaran pada ibu. D. Kebenaran hanya akan membawa sebuah kerugian. E. Tidak mungkin karena hubungan Anda benar-benar terbuka dan juga ibu selalu tahu jika Anda Anda berbohong. Oke, maaf ya atas kekeliruan saya. Oke, jadi yang benar itu jawaban E. Kita masuk ke soal nomor 10. Oh ini ya. Dalam soal ini, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja, seperti sikap jujur, disiplin, dan tegas. Kita masuk ke soal yang nomor 10. Suatu saat bekerja, kami diminta untuk menghapus hasil temuan audit dengan iming-iming imbalan yang besar dari suatu kantor yang diaudit. Sebagai ketua tim, saya akan A. Menolaknya dengan keras dan tegas. B. Menolaknya dengan memberikan alasan yang logis. C. Menerima asal seluruh anggota tim menyetujuinya. Menerima asal tidak ketahuan anggota tim, pura-pura menerima padahal melaporkannya ke KPK. Oke, jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan kejujuran dan kerja yang bersih. Yang tepat itu jawabannya B. Menolaknya dengan memberikan alasan yang logis. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Oke, sekarang masuk nomor 11. Rekan kerja saya menanyakan sejauh mana proyek yang sedang saya kerjakan.
sikap saya adalah A. Tidak memberitahukannya karena pekerjaan saya milik saya sendiri. B. Menjelaskan bahwa tidak ada masalah. C. Menjelaskan masalah yang terjadi dan meminta saran. D. Mengatakan bahwa rekan Anda tidak perlu khawatir karena Anda dapat menyelesaikannya sendiri. E. Mengalihkan topik pembicaraan. Oke, tujuan soal ini adalah untuk menilai bagaimana Anda membina hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja. Jadi, jawaban yang paling benar itu C. Menjelaskan masalah yang terjadi dan meminta sarannya. Oke, sekarang masuk soal yang nomor 2. Pada hari Minggu, lingkungan RT saya mengadakan kegiatan kerja bakti dan meminta bantuan saya. Sikap saya Anda akan segera memberi bantuan. B. Membantu setelah menyelesaikan pekerjaan. C. Mencari tahu apa yang dikerjakan saat kerja bakti. Jika mampu saya akan bantu. D. Bertanya dulu kepada keluarga. E. Jika mampu saya akan membantu setelah menyelesaikan pekerjaan saya. Tujuan soal ini untuk mengetahui sikap Anda ketika dihadapkan kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Jadi yang paling benar adalah yang akan segera membantu. Oke. Yang nomor 13, rekan kerja saya sudah tua dan tidak memahami penggunaan komputer. Sikap saya adalah A. Mengajarinya dan berdiskusi di mana letak kesulitannya. B. Meminta rekan kerja saya untuk mengamati cara saya menggunakan komputer. C. Memberinya buku panduan. D. Tidak peduli. E. Mengajarinya hal-hal penting saja. Jadi, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Yang benar adalah A. Mengajarinya dan berdiskusi di mana letak kesulitannya ya. Dengan cara kita berdiskusi tentang letak kesulitannya, kita akan lebih mudah untuk mengajarinya. Oke. Sekarang masuk ke soal nomor 14. Pimpinan yang melarang kreativitas seseorang akan membuat orang tersebut A. Hidup damai. B. Melawan. C. Stres. D. Sedih. E. Diam. Nah, soal ini bertujuan mengetahui seberapa kreatif Anda dalam memberikan gagasan dan inovasi bagi perkembangan organisasi Anda. Jadi yang benar itu C ya. Stres. Seseorang yang dihalangi kreativitasnya tidak akan dapat memberi gagasan dan inovasi ya bagi perkembangan organisasi. Yang nomor 15, bagi Anda sekolah adalah A. Tempat untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang baik. B. Tempat untuk mencari hal-hal yang baru. C. Tempat untuk bertemu dengan teman. D. Tempat untuk mencari hiburan. E. Tempat untuk bertemu guru. Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan Anda. Jadi yang benar itu A. Tempat untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Nomor 16, saya tidak senang melihat orang yang tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor. Maka saya akan A. Memarahinya. B. Menasihatinya dengan baik. C. Melaporkannya pada petugas. D. Diam saja. E. Membentak. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda bersikap ketika melihat hal yang tidak semestinya di hadapan Anda. Yang paling baik yang Anda lakukan adalah melaporkan pada petugas. Dengan melaporkan pada petugas, petugaslah yang akan menegur dia dan membimbing dia ya, sehingga tidak melanggar aturan. Nomor 17, ketika seseorang memotong antrian membeli tiket di bioskop, sikap Anda adalah A. Memarahinya. B. Menasihatinya dengan baik. C. Melaporkannya pada petugas. D. Diam saja. E. Membentak. Oke, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Apakah kondisi tersebut menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Oke, jadi yang paling tepat itu C ya, melaporkan pada petugas. Yang nomor 18, besok Anda akan mengikuti ujian untuk melanjutkan kuliah S2, sementara Anda diminta untuk lembur karena banyaknya pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Meminta izin kepada pimpinan untuk pulang lebih dahulu. B. Pulang diam-diam karena Anda harus belajar. C. Meminta pengertian rekan kerja yang lain untuk mengenalkan Anda. D. Menolak untuk ikut libur. D. Berjanji akan menyelesaikan pekerjaan setelah ujian. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui motivasi Anda terus belajar dan berkembang di mana saja dan kapan saja. Jadi yang paling benar adalah dia menolak ikut lembur. Karena kenapa? Karena kuliah juga S2 penting ya. Seperti itu. Yang nomor 19, apa yang Anda lakukan ketika desa Anda terserang wabah penyakit? A. Meminta bantuan kepada kepala desa. B. Meninggalkan desa tersebut. C. Tidak peduli asalkan Anda tidak terserang. D. Mencari cara untuk mengobati dan menghentikan penyebarannya. E. Bekerjasama untuk menguasai wabah tersebut. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui usaha Anda untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah dalam kelompok atau masyarakat. Jadi yang paling benar itu E. Bekerjasama untuk mengatasi wabah tersebut.
Oke. Nomor 20, ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu, seorang teman akan meninggalkan terlebih dahulu, maka saya A. Memaksanya untuk tetap tinggal, B. Ikut pergi juga, C. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas, D. Memintanya untuk mempertimbangkan, meminta pertimbangan teman lainnya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika melihat hal yang tidak semestinya terjadi di hadapan Anda. Jadi yang paling benar itu adalah D. Memintanya untuk mempertimbangkan. Oke, kita masuk soal nomor 21. Lanjut ke soal yang nomor 21. Ada seorang teman tidak mampu membayar uang ujian anaknya, maka saya A. Membantu membayar sebagian biaya dengan tabungan saya, B. Merasa kasihan dan menghiburnya, C. Menganggap hal itu biasa saja, D. Membayar dengan uang tabungan saya untuk membayar, E. Mengkoordinasi teman untuk iuran guna membayar biayanya. Oke, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mengemukakan pendapat dan bernegosiasi dengan orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu E. Mengkoordinasi teman-teman iuran guna membayar biayanya. Nomor 22, proses perubahan membuat Anda ketakutan. Anda menyukai apa yang Anda ketahui dan lebih memilih tetap ada rutinitas. B. Sangat berharap Anda tidak suka kemonotonan dan lebih memilih untuk menjalani hidup spontan yang kurang dapat diprediksi. C. Gentar, merasa lebih mudah untuk menjalani apa yang diketahui daripada yang tidak dapat diketahui. D. Cemas, sesuatu yang membentuk perubahan sikap membuat badan terasa tidak nyaman. E. Khawatir dengan apa yang akan terjadi dan cara menghadapi perubahan. Oke, pilihan jawaban yang menunjukkan sikap selalu mencari dan haus akan ilmu, selalu berusaha dalam bekerja dan memiliki kemauan yang kuat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Sangat berharap Anda tidak suka kemonotonan dan lebih memilih untuk menjalani hidup spontan yang kurang dapat diprediksi. Oke, soal nomor 23, apakah Anda menganggap diri Anda orang yang selalu sehat? A. Ya, saya tidak pernah sakit. B. Saya mencoba untuk tidak pernah merepotkan dokter. C. Saya mempunyai masalah kesehatan sepanjang hidup saya. D. Saya merasa sebagian besar waktu saya dihabiskan dengan ke dokter. Saya mencoba dengan tidak pernah memperlihatkan sakit saya. Oke, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas diri. Perlihatkan bahwa Anda selalu optimis dengan keadaan dan kemampuan diri Anda. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah A. Ya, saya tidak pernah sakit. Ketika Anda merasa khawatir dengan sesuatu hal, Anda akan A. Harus memikirkannya sepanjang waktu. B. Harus segera mengetahui dan menyelesaikan hal yang membuat Anda khawatir. C. Mendiskusikan dengan teman dekat dan keluarga Anda dan membiarkannya dan segera pergi tidur. E. Marah tanpa sebab yang jelas. Oke, jika Anda merasa gelisah, tidak ada salahnya untuk bertanya kepada orang yang menurut Anda bisa dipercaya. Jadi jawaban yang paling tepat itu C. Soal adalah C ya, 5 poin, yaitu mendiskusikan dengan teman dekat dan keluarga Anda. Oke, Anda terlibat dalam situasi diskusi yang memanas dan perdebatan yang rumit. Kemungkinan besar Anda akan A. Kehilangan arah pemikiran Anda dan berhenti guna bertanya di mana saya. B. Meninggalkan diskusi karena Anda sudah tidak dapat berargumentasi. C. Meminta waktu istirahat sejenak supaya pikiran Anda bisa segar dan dapat melanjutkan berdiskusi kembali. D. Mengikuti debat tersebut secara lebih erat dan tetap berpegang teguh pada materi yang Anda kuasai. E. Kehilangan minat setelah beberapa pertukaran ide. Pilihlah jawaban yang menunjukkan karakter penilaian diri seperti lebih sabar, lebih tahan banteng, dan lebih kuat mengendalikan amarah dan nafsu yang merusak. Hindari sikap seperti marah, acuh tak acuh, dan sebagainya ya. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Meminta waktu istirahat sejenak supaya pikiran Anda bisa segar dan dapat melanjutkan berdiskusi kembali. Soal nomor 26, saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang A. Inovatif dan kreatif, disiplin dan kerja keras, mudah percaya dan ramah. D. Dapat mengekspresi diri dan realistis. E. Mempercayai diri dan mandiri. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Seorang pekerja atau pegawai memiliki kualitas diri yang baik ditunjukkan dengan sikap yang selalu disiplin dan menyelesaikan tugas dan bertanggung serta memiliki pribadi sebagai seorang pekerja ya. Jawabannya B. Apa nih? Kita lihat. Oke, nomor 27, ketika mengerjakan tugas kelompok pada umumnya teman-teman A. Semua aktif terlibat
untuk mencapai hasil yang terbaik. B. Saling mengharapkan teman lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. Bekerja untuk menyelesaikan tugas tersebut. D. Akan bekerja bila ada yang memulai terlebih dahulu. E. Tidak semuanya mau menyelesaikan tugas. Dalam tugas kelompok, setiap anggota memiliki tugas yang sama ya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan hasil yang maksimal. Jadi jawabannya C ya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain bekerja atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik ketika situasinya memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Mensimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, keputusan kelompok yang telah disepakati harus dijalankan dengan baik oleh setiap orang dan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi jawaban yang paling tepat itu mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nomor 29, saya berhasil melewati serta mengatasi adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT, terutama karena nasib baik ada di tangan saya. Saya berani mencoba hal-hal yang berisiko. C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Soal ini bertujuan mengukur aspek kepercayaan diri, tingkatan kepercayaan diri Anda pada saat mengambil keputusan maupun pada saat menghadapi berbagai hal penting lainnya. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan-pilihan. Jadi jawaban yang paling tepat itu C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. Nomor selanjutnya, pada saat saya memutuskan suatu tindakan yang ternyata kemudian hari berakibat buruk pada diri saya, maka saya A. Menerima segala risikonya, menerima dengan akibat setelah saya tengah menyesal, menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya. D. Menyesali secara keberkepanjangan keputusan yang telah saya buat. E. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. Jadi soal ini bertujuan untuk mengukur aspek pengendalian diri atau tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya dalam menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya. Jadi jawaban yang paling tepat mudah ya, A. Menerima segala resikonya. Nomor 31, ide-ide yang saya lakukan di depan orang banyak biasa dianggap sebagai gagasan yang A. Dikemukakan oleh banyak orang. B. Jauh ke depan. C. Kusang. D. Biasa saja. E. Besar. Soal ini menguji tentang skala kematangan dari aspek kreativitas kerja. Nah, jadi jawabannya ya A. Dikemukakan oleh banyak orang. Saat menghadapi suatu masalah yang sulit dan masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan, maka saya akan A. menunda mengatasi masalah dan mendahulukan tugas-tugas. B. Menghadapi masalah lainnya dulu. C. Memprioritaskan masalah yang lebih berat. D. Mencari cara lain untuk mengatasi masalah tersebut. E. Diusahakan bisa dilaksanakan bersama-sama. Nah, jadi jawabannya E ya. Dalam soal ini kita harus memposisikan diri kita dan mengambil jalan tengah dari permasalahan ini. Daftar panjang instruksi membuat Anda menjadi membantu memahami dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Anda merasa dapat memahami potongan-potongan besar informasi dalam waktu singkat. C. Anda cenderung terganggu menyerap instruksi yang bersifat kompleks. D. Mengacaukan pemahaman Anda karena Anda tidak dapat memahami sepenuhnya maksud dari instruksi tersebut. E. Anda bahkan tidak mungkin mencoba mencerna informasi panjang seperti itu dalam sekali baca. Pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap yang memiliki semangat dalam menurunkan prestasi dalam lingkungan kerja. Jadi jawaban yang paling tepat itu A. Membantu memahami mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Nomor 34, saya baru saja dimutasikan ke unit yang lain dan sama sekali baru bagi saya. Sikap saya A. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan ke rekan lain, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Berusaha memahami mempelajari mekanisme kerja unit melalui rekan lain. D. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. Duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Sedang mempelajari hal baru yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh seorang pegawai, dapat memberikan nilai tambah nilai plus untuk dirinya dan dapat meningkatkan kinerja dalam kantor. Oke, jadi yang paling benar itu B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip atau aturan kebijakan. Dan soal yang terakhir, saya ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek besar di kantor. Namun ternyata terjadi suatu masalah yang saya lakukan. A. Mencari kambing hitam penyebab masalah itu muncul. B. Menyalahkan orang lain yang menjadi anggota proyek. C. Membiarkan masalah tetap ada. D.
dia akan bertanggung jawab penuh karena bagaimanapun saya adalah pimpinannya. Mencari penyebab timbulnya masalah, kemudian bersama-sama anggota lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemimpin yang baik adalah yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelompok yang dipimpinnya. Jadi jawaban paling tepat itu adalah D, akan bertanggung jawab penuh karena bagaimanapun saya adalah pimpinannya. Oke, mungkin itu yang saja yang saya bisa dapat saya sampaikan. Saran saya untuk teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal TKP ya, usahakan kita dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Kenapa? Jika kita sering mengaplikasikannya atau sering melakukannya, maka mindset berpikir kita akan cepat sehingga kita dapat mengerjakan soal juga sesuai dengan hati kita yang sebenarnya. Oke, mantap. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.